Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai kalian para Pisces dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya, ini giliran para Pisces yang seharusnya pada minggu lalu juga mendapatkan bonus reading tentang Merkuri retrograde, karena kalian pasti sangat terimbas oleh fenomena alam tersebut. Tapi karena saya juga sangat terimbas jadi tepar, tidak bisa memberikan readingan khusus untuk kalian para Pisces tentang Merkuri retrograde. Ya udah, saya satuin aja di sini ya. Tapi ini sebenarnya juga untuk bulan Mei. Bulan Mei kan besok sudah Mei, jadi ya untuk seterusnya bulan Mei dalam satu bulan itu. Dan ya, ini harusnya kemarin hari Sabtu, tapi baru bisa saya bikin di hari Minggu karena hari Sabtu saya tepar juga, Jumat Sabtu saya tepar. Oke, so karena kecapean dan mungkin juga pengaruh Merkuri retrograde, jadi secara emosional itu juga terimbas. Kalau kalian mau tahu Merkuri retrograde itu berlangsung sampai kapan? Berlangsung dari 22 April sampai 15 Mei. So dalam 2 minggu ke depan tentu saja secara emosional kalian para Pisces merasa agak gimana-gimana. Secara emosional mungkin ada banyak hal yang tertunda, ada banyak hal yang kalian putuskan tapi akhirnya kalian sesali karena itu hanya sekedar emosi jiwa. Kalian harus tahu itu adalah imbas dari fenomena alam yang namanya Merkuri retrograde atau planet Merkurius yang secara kasat mata di bumi itu terlihat seperti berotasi terbalik, padahal enggak ya. Dan itu ternyata berdampak kepada emosional manusia. Kalau ingin lebih jelasnya monggo silahkan di Google aja supaya tahu sebenarnya fenomena itu mempengaruhi apa aja gitu. Kenapa saya bilang Pisces sangat terpengaruh? Karena Pisces adalah nomor satu zodiak yang secara emosional tinggi. Bukan emosional terus marah-marah gitu, enggak. Emosional yang kayak memutuskan sesuatu secara emosional, memandang satu masalah secara emosional seperti itu gitu. Bukan marah-marah ya, itu mah darah tinggi kali ya kalau marah-marah. Oke, so nah sebelum itu, oh ya, saya punya produk kalian sudah tahu. Saya masukkan juga di video ini. Ini adalah positive mood spray. So cara pakainya adalah disemprotkan ke ruangan sekitar kita. Dan ini untuk menghalau energi negatif ya. Isinya adalah air destilasi dengan 3 macam essential oil, dan di bawahnya itu di dasarnya ada batu-batu ametis. Dan batu ametis itu juga dipercaya untuk clearance atau mengclearkan ya, menjernihkan di sekeliling kita supaya lebih positif gitu. Dan iya, ini bisa juga untuk menenangkan, untuk tidur, stres segala macam bisa ditenangkan dengan itu. Yang mau pesan saya tulis di deskripsi nomor WhatsAppnya, jadi bisa dihubungi. Oke. Untuk beberapa orang yang sudah beli ya udah banyak sih. Saya terbatas ya, itu nggak banyak bikinnya. Oke, so mulai aja dan jangan protes ya kalau saya ngomongnya kebanyakan. Oke. Karena kalau kalian gak suka ya tinggal skip aja sih videonya. Oke. So ini bisa resonate bisa tidak, karena memang ini adalah sebuah general reading ya. Saya pakai kartu ini adalah Very Tarot Deck. Mohon maaf kalau ada genjreng-genjreng suara itu orang nyanyi-nyanyi. Kalau di sini emang kalau hari Minggu ya begitulah, mereka suka genjreng-genjrengan aja ya, main-main musik. Oke, never mind. So kartu pertama kalian ini adalah energi api ya. Queen of Spring atau Queen of Wand. Brilliant, loyal, talented, friendly. Believe in yourself, percayakan diri kalian sendiri para Pisces. Wonderful people want to help you. Ada orang-orang baik yang akan membantu kalian. Oke. Maintain a balance between work and home life. Oke, kalau kalian stres tentang pekerjaan kalian, bisnis kalian,
Nggak usah terlalu stres. Kalau perlu semprot-semprot dulu biar gak stres ya. Ruangannya yang disemprot, bukan diri kalian loh. Ini bukan buat diri ya, tapi buat ruangan. Oke? And then kalian harus tahu, orang-orang di sekitar kalian walaupun ada yang mungkin ngeselin, tapi banyak juga yang mau ngebantu kalian. So fokus sama yang itu aja, nggak usah terlalu menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan sekitar. Cukup percaya dengan diri kalian bahwa segala sesuatunya tuh udah di set up sedemikian rupa, sudah ditulis sedemikian rupa oleh Sang Pencipta, dan itu menjadi sebuah cerita hidup yang baik sebenarnya untuk kalian gitu. Apapun itu, apapun yang terjadi, apapun yang menurut kalian gak bagus-bagus amat, sebenarnya di behind that, di balik itu ada sesuatu hal yang sangat baik. Oke? Itu kartu pertama kalian, dan ya akan ada yang nolong kalian. Oke? Orangnya baik banget. Kalau kalian tanya cewek apa cowok, cewek. Oke? So untuk kalian yang Pisces, kalau Piscesnya perempuan atau laki doesn't matter, karena yang ngebantu kalian adalah sosok perempuan. Bukan karena ini queen aja, tapi memang sosok yang terasa adalah perempuan. Oke? So selanjutnya ada Four of Summer, 4 of Cups. Being distracted and failing to see a magical opportunity. Bulan Mei kalian terdistract atau teralihkan untuk hal-hal lain. Makanya mungkin dikasih bantuan itu ya. Sebenarnya ada hal luar biasa yang terjadi atau akan terjadi di kehidupannya kalian para Pisces. Tapi karena emosi jiwa kalian lebih mendominasi, kalian tidak melihat hal tersebut gitu. Kalian teralihkan malah ke hal-hal yang negatif gitu. Makanya tadi dibilang semesta memberikan orang untuk ngebantu kalian, wonderful people atau orang yang luar biasa yang membantu kalian gitu kan. Taking someone or something for granted, discontentment with life. Kalian berharap terlalu banyak pada satu hal atau satu orang yang sebenarnya nggak worth it untuk kalian gandulin gitu, untuk kalian tergantung sama orang tersebut gitu. So orang tersebut atau situasi, something kan situasi berarti ya, someone orang. Oke, seseorang itu atau situasi tersebut sebenarnya nggak worth it untuk kalian pikirkan terlalu dalam, karena bukan dia yang akan ngebantu kalian. Sebenarnya semesta ngasih lihatnya kayak gitu. Ini loh my dear Pisces, yang ngebantu kalian itu adalah orang yang care sama kalian, bukan orang yang kalian anggap bisa membantu kalian. Itu kalau kalian tergantung dengan seseorang. Kalau situasi gimana? Situasinya memang sudah dibuat seperti itu, atau memang apa adanya seperti itu. Hanya saja karena kalian terlalu mikirin segitunya, akhirnya itu membuat kalian ya udah muter-muter di situ aja, padahal hidup tidak seperti itu gitu. Padahal hidup yang luar biasa ada di depan kalian. So, ya harusnya kalian bisa memilih-milih ya. Beberapa Pisces yang saya kenal pada mulanya sangat dekat gitu, tapi setelah saya tahu mereka sangat emosional, sedangkan sebagai Virgo saya juga emosional juga, walaupun ratingnya di bawah kalian. Kalian nomor 1 loh untuk emosional, emosi jiwa kalian tuh di nomor 1. Nomor 2 Cancer, dan Virgo ada di nomor 5. Kalau nggak salah 5 atau 6. Gitulah ya. Intinya kalian lebih emosional dibandingin rekan kalian Virgo gitu ya. Pada mulanya kita bisa get along karena kita masing-masing punya punya sensitivitas yang sama, akan tetapi lama-lama bisa jadi jauh karena memang nggak sama sih sebenarnya. Nggak sama sekali gitu. So ya, untuk Pisces yang sedang mengalami transisi di emosionalnya, kalian harus tahu ini sifatnya sementara. Kalau buat kalian permanen, dan ada something wrong yang harus kalian selesaikan. Karena sebenarnya dibilang tadi ada magical moment, ada hal-hal yang baik dan luar biasa yang terjadi di kehidupannya
Pisces di bulan Mei, tapi karena terlalu emosional dan terlalu tergantung akan hal yang sebenarnya nggak worth it juga untuk digantungin gitu ya, atau orang gitu kan. Jadinya kalian jadi salah fokus, akhirnya tidak menemukan kebahagiaan kalian yang justru sebenarnya udah diciptakan atau diberikan semesta pada kalian di bulan Mei. Sebenarnya kayak gitu. Semoga ini bisa menjadi masukan sih untuk kalian kalau kalian mau dengerin. Dan ya semoga dimengerti ya. Kadang-kadang saya ngomongnya suka mungkin tidak dimengerti ya. Oke, yang selanjutnya sih The Magician. The Magician itu adalah kartu yang powerful, kartu yang kuat, karena memang itu membuat semesta tuh sedang noleh ke kalian dan ngasih apa yang kalian mau gitu. Sayangnya yaitu tadi kalian teralihkan oleh beberapa hal sehingga kalian nggak ngelihat sesuatu yang benar-benar luar biasa, atau salah orang, salah menggantungkan harapan sama orang dan lain sebagainya gitu ya. It's okay. We can do anything. Take charge of your life. You can manifest what you need to be successful. Luar biasa kan sebenarnya bulan Mei itu untuk kalian para Pisces, tapi baru kelihatan mungkin pertengahan sampai akhir karena awal bulannya itu terasa lebih berat ya dengan adanya Mercury retrograde sih ya. Mercury retrograde-nya berakhir 15 Mei, so setelah 15 Mei mungkin akan jauh lebih baik ya. Oke. Lagunya sih enak ya, tapi buat saya suka jadi kayak terganggu karena saya butuh ketenangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kurang satu sebentar ya, soalnya bapak kosnya itu pemain musik jadi suka nyanyi gitu. Oke. Wow. Aunya banyak nih saya. Magician lagi. So, udah bagus banget sih. Magician-nya 2 kali nih tuh datang lagi. Cuma the moon-nya juga datang juga. So, the dark side. Dan I feel saya rasa ini dark side-nya tuh ada di kalian gitu. Jadi tidak melihat sesuatunya secara clear, emosionalnya aja yang dikeluarin, emosi jiwanya aja yang dikeluarin, jadi berkatnya malah jadi nggak kelihatan gitu. Oke, kita mulai aja. Awal bulan sampai pertengahan, Ten of Cups yang terbalik, ada permasalahan keluarga, permasalahan di kelompok, permasalahan di kehidupan yang berhubungan dengan orang banyak. Dan ya karena emosi jiwa kalian yang tidak stabil, dan untuk sebagian dari kalian, saya nggak mau bilang semua, nggak lucu, berarti kan ini kan tidak resonate untuk semua, ini kan bukan personal reading ya, ini general reading. So sebagian dari kalian para Pisces itu terpengaruh oleh Mercury retrograde, so ya akan ada masalah keluarga. Oke. The Temperance-nya juga terbalik, beberapa hal yang harusnya kalian pertimbangkan matang-matang sebelum diputuskan tidak terjadi. Kalian secara emosional aja memutuskan sesuatu tanpa mempertimbangkannya lebih dahulu, dan ya it's create problem, itu akan membuat problem-problem hidup kalian bermunculan di awal bulan sampai pertengahan. Oke. Kemudian tentu saja Knight of Wands yang datang kepada kalian adalah ya kalau dikaitkan dengan kartu-kartu yang tadi, yang datang kepada kalian untuk membantu kalian adalah bukan orang baru tapi orang yang saya kenal lagi, yang sudah kalian kenal ya. Oke, ya perempuan. Kalau Knight ini kan cowok nih di sini ya, tapi saya tetap strongly memang perempuan yang datang. Memang tidak semua juga kebagian itu ya kan, tidak kebagian orang yang datang dan menolong kalian, tapi iya ini adalah orang lama, orang yang sudah kalian kenal dan datang kepada kalian. Kalian para Pisces pernah mikir nggak sih kenapa orang itu yang tadinya baik sama kalian terus tiba-tiba berubah menjadi itu mungkin tidak menyenangkan lagi? Coba kalian ngaca.
mungkin something wrong with yourself, bukan dari orang tersebut. Karena yang jelas orang yang datang ke kalian sekarang ini orang yang sudah kalian kenal dan memang willing to help, mau membantu kalian. Permasalahannya ada di kalian. Kalian mau terima itu atau tidak, atau kalian malah secara emosional menolak tersebut, ya susah ya. Dalam hal keuangan juga masih jungkir balik ya, Seven of Pentacles-nya terbalik. Beberapa hal yang sudah kalian lakukan belum ada hasilnya di bulan Mei, tapi terutama dari awal sampai pertengahan. Karena selanjutnya pertengahan sampai akhir ada pertolongan, ada bantuan, jadi nggak perlu terlalu risau juga ya. Kalaupun belum kelihatan di awal-awal bulan, karena memang beberapa keputusan yang kalian ambil adalah keputusan yang salah tanpa pertimbangannya, langsung salah gitu aja lah, langsung emosi jiwa memutuskan gitulah ya. Dan akhirnya terjadi miss di situ dan nanti kalian sesali tapi udah terlanjur gimana. Oke. King of Cups tentu saja ya. Hal baik yang datang kepada kalian datang dari seseorang yang mempunyai tingkat hidup mungkin lebih stabil dibandingin kalian, dan orang tersebut mau membantu kalian. Walaupun di sini King of Cups ya, itu tadi yang Queen of Cups-nya, tapi King of Cups-nya di sini adalah responsibility kalian untuk mempertimbangkan bantuan tersebut. Jangan-jangan kalian malah ngacoin lagi keadaan saat orang yang mau ngebantu kalian malah kalian kecewakan dan lain sebagainya. Itu yang perlu kalian pikirin gitu, karena orang tersebut memiliki responsibility atau tanggung jawabnya sendiri, kalian juga punya tanggung jawabnya sendiri. Ya kalau memang bisa dikolaborasikan, why not? Jadi sebenarnya kalau memang ada yang mau bantu dan kalian pikir bantuannya worth it untuk diambil aja. Kalau kalian cepet-cepet secara emosi jiwa menolak, takutnya nanti juga kalian jadi kecewa atau malah mungkin menyesali keputusan tersebut. Makanya kalau ambil keputusan pikirin dulu ya Pisces, karena The Magician-nya seperti saya bilang muncul lagi. Jadi sebenarnya semesta itu memberikan kepada kalian di bulan Mei itu hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang kalian wish, yang kalian minta, yang kalian inginkan itu akan terkabul. Dan ya itu baik dan bagus banget sebenarnya. Cuma ya itu takutnya nanti karena satu dan lain hal kalian membuat hal tersebut tidak terjadi atau menuju arah yang salah. Karena memang kaliannya sendiri yang membuat hal itu seperti itu gitulah ya. Jadi ya makanya dibilang tadi pertimbangkan, karena ada banyak hal yang kalian tidak pertimbangkan, padahal anything can happen. Apa yang kalian wish come true, karena memang semesta menyediakan untuk kalian hal-hal yang luar biasa, seperti kartu-kartu sebelumnya juga bilang di bulan Mei. Cuma itu tadi, mungkin karena Mercury retrograde, bisa jadi blame it on them, salahin aja Mercury retrograde-nya. Tapi sekali lagi kita bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. So kalian gak bisa selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan diri sendiri juga gak baik. Yang penting bertanggung jawab aja atas segala hal yang kalian lakukan. Oke? Dan yang terakhir ya, The Moon. Beberapa hal tidak terjadi sebagaimana mestinya, bukan karena semesta tidak memberikannya, tapi karena dark side kalian. Ini saya melihatnya sebagai sisi gelap kalian yang membuat hal itu berantakan. Jadi kayak semesta sudah memberikan jalan yang terbaik sesuai dengan yang kalian inginkan, sesuai dengan takdir kalian, but then you screw it up. Kalian yang mengacaukannya karena emosi jiwa dan lain sebagainya, tanpa pertimbangan dulu dan lain sebagainya, sehingga ini tidak terjadi seperti yang seharusnya. Intinya, kalian sebenarnya harusnya mendapatkan hal-hal luar biasa di bulan Mei, tapi kalau itu tidak terjadi, it's because of yourself juga. Itu karena kalian juga yang membuat itu jadi tidak terjadi, karena mungkin kesalahpahaman kalian, karena mungkin pikiran kalian yang kemana-mana,
terlalu ke negatif. Mungkin perlu disemprot tuh kan, saya jadi ngomongnya balik lagi ke situ. Mungkin perlu disemprot. Kalian tahu nggak, ada teman saya yang beli ini dan ada orang yang nyebelin di kantor, dia semprot, orang itu pergi disemprot biar orang itu jadi positif katanya. Tapi sebenarnya nggak seperti itu ya, yang disemprot tuh ruangannya. Oke, so saya buka lagi tuh kan, saya jadi iklan melulu. Dari Oceanic Tarot. Oke, Oceanic Tarot. Satu lagi ya. Saya buka 3 aja ya, karena ternyata udah panjang banget dan saya nggak mau kepanjangan nanti pada protes. Saya bilang kan tadi reflection sih, kartunya reflection. Kalian yang harus merefleksi diri kalian sendiri. Three of Pentacles, recognition. Mengenali apa yang harusnya kalian lakukan itu lebih baik daripada menyalah-nyalahkan keadaan, terpuruk, minta perhatian orang dan lain sebagainya. Nggak perlu. Recognition atau pengenalan diri kalian sendiri kepada diri kalian sendiri, apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian mau sebenarnya itu harus jelas supaya semesta juga ngambil itu tidak salah gitu. Kalau apa yang harusnya terjadi bagus banget di dalam kehidupan kalian dan itu tidak terjadi, itu kadang-kadang juga karena orangnya ngasih sinyal ke semesta salah. Jadi yang nggak terjadi seperti yang dia mau gitu. Kalau banyak ngeluh, banyak komplain, ini salah, itu salah, semesta juga mikir ini sebenarnya maunya apa gitu kan. Oke, saya jadi berbicara atas nama semesta, enggak juga sih. Oke, never mind. Ada achievement, Eight of Pentacle, achievement yang akan kalian dapatkan di bulan Mei tentu saja, tapi bisa terjadi kalau memang kalian melakukan bagian kalian dan tidak ada protes-protes di situ ya. Oke. Dan yang positif-positif aja. Kemudian reflection yang saya bilang, merefleksikan semuanya ke dalam diri kalian, ngaca sebenarnya apa sih sebenarnya kalian mau gitu ya. Oke, dan apa yang harus di healing di bulan Mei untuk kalian adalah temptation, keinginan kalian untuk mungkin merusak diri kalian sendiri atau negative thinking, itu yang perlu disembuhkan dari seorang Pisces di bacaan yang ini ya. Sekali lagi saya tidak nunjuk orang per orang, jadi jangan merasa ditunjuk karena ini adalah general reading. Yang nonton bukan cuma 1 orang pun, kalau 10 orang doang yang nonton kan 10-10-nya beda ya kan. So ambil aja yang bagusnya ya my dear. Pesan dari ini pesan dari Archangelnya saya taruh dulu, lupa saya. Kasih 1 pertanyaan, saya jawab dengan yes or no. Coba ya. Jawabannya adalah the death. No. Jawabannya jalan buntu. So jawabannya adalah no. Dan dari Angel's Guide, divine timing, waktunya semesta, waktunya takdir itu memang tepat. Dan sebenarnya ini waktu yang tepat untuk kalian para Pisces untuk mendapatkan berkat. Sayangnya memang beberapa dari Pisces tidak melihat hal itu, jadi terbungkus atau tertutupi oleh negatif things. Jadinya itu jadi nggak terlihat atau bahkan tidak terjadi gitu. Coba untuk kalian yang nonton ini, buang semua negativitas kalian dan kalian harus tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kalian itu akan menjadi yang sangat luar biasa. Tapi ya memang perlu kerja keras dari diri kalian sendiri untuk mendapatkan semua itu, karena ya overthinking dan yang tadi bad side atau the moon kalian lagi bicara atau lagi memang benar-benar ada di kehidupan kalian. Oke, seperti yang saya bilang itu mungkin dari Mercury retrograde ya, tapi kan tanggal 15 Mei udah selesai, so harusnya selesai. Oke. Dan yang terakhir dari Monology Oracle card ini adalah time for healing. Memang time for healing. Kalau nggak healing, kalian nggak akan dapat berkat yang luar biasa itu yang memang sudah dicanangkan untuk kalian para Pisces. Oke, so sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam Light Angel and Love and
Bye.